Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira guyuk, jawabannya masih sebagian ya. Walaupun katanya Pak Camat tadi ambaane tidak seperti biasa karena sebagian hartanya untuk mudik ya. Ayo kita tetap semangat sebagai warga Surabaya, tunjukkan ya, kita semuanya sehat walafiat. Saya ulangi, dijawab dengan serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Jambangan, Bapak Ahmad Yardu Wifatko, yang saya hormati Lurah Kebonsari, Ibu Adiun Najah. Artinya baik ini Pak Camat. Bapak ngerti artinya Adiun Najah? Adiun itu pemberian atau hadiah ya, ata-ati. Najah itu sukses. Alhamdulillah sesuai dengan namanya Bu Lurah, karirnya di PNS sukses ya, bisa menjadi pejabat walaupun masih di tingkat bawah. Mudah-mudahan nanti meningkat seperti halnya Bu Reri jadi Pak Camat, seperti Pak Camat Pak Yardu ini dulu juga Lurah Medokan Ayu ya. Saya pernah dinas di Medokan Ayu di Min 1 ya. Jadi naik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Ayu juga meniti semacam itu ya, sukses dalam berkarir di tempat kerjanya, profesinya. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya ya, nggak saya sebutkan satu persatu, sudah disebutkan oleh Bu Lurah, oleh Pak Ketua LPMK tadi Pak Teguh ya, oleh Pak Camat ya. Semua warga Kebonsari apapun statusnya yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan rahmat nikmatnya kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa hadir dalam acara yang memang benar-benar sangat mulia, yaitu silaturahim yang dikemas dalam halal bihalal warga Kelurahan Kebonsari oleh LPMK Kelurahan Kebonsari dan oleh Kelurahan Kebonsari. Semoga acara malam hari ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hormati, ngapunten ya. Saya tadi itu di WA, diperuput WA-nya itu oleh Pak Teguh jam 5. Saya belum buka HP karena saya kalau setelah salat subuh itu pegang Al-Qur'an walaupun sebentar. Tidak tahunya baru selesai sekitar setengah 6 Pak Haji Muhyi telepon, baru kedengaran suara berdering telepon saya itu, baru saya angkat ya. Pak Muhyi ngomongnya nanti malah diundang Bu Lurah halal bihalal di kelurahan, insya Allah, dan nanti insya Allah siang pulang, dan alhamdulillah tadi asar sudah nyampe di Kebonsari lagi. Nggak ada pesanan, apunten Bu Lurah. Jadi disuruh mau idul hasanah ini nggak ada pesanan. Jadi saya kira yang undangan mungkin biasanya kalau hanya undangan suruh nutup doa itu aja biasanya. Tapi ya walaupun tidak persiapan, yang mudah-mudahan manfaat saya sampaikan. Bapak Ibu hormati, khususnya yang beragama Islam, alhamdulillah ya, kita telah sukses bisa melaksanakan puasa dan ibadah yang lain di bulan Ramadan penuh 1 bulan ya, walaupun ada yang 29 dan 30, tapi ya tetap 1 bulan ya. Bulan Islam itu kalau dari 9 hari 30 hari. Alhamdulillah perbedaan di tahun ini ya tidak diperbesar ya, alhamdulillah jadi rahmat benar ya, sebab kita sudah mengenal apa itu pesan-pesan orang tua kita dulu ya, bahwa warga bangsa Indonesia itu punya moto Bhinneka Tunggal
tiga. Ya. Kalau dalam Islam innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu adalah saudara. Ya. Jadi nggak melihat benderanya, nggak melihat ya organisasinya, tapi karena sama-sama Islamnya saling menghormati. Alhamdulillah ya nggak ada permasalahan ya, khususnya di Kelurahan Kebonsari. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terpenting kami ngajak pada panjenengan ya, selama 1 bulan kita sudah digembleng, dididik, dikenalkan kembali untuk hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya kita diwajibkan ibadah puasa siang harinya, malam harinya kita disunahkan, dianjurkan untuk tarawih dan ibadah yang lain, tadarus maupun yang lain. Ya, ini agar supaya kita selalu ingat pada Allah yang menciptakan kita, kepada Allah yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kita. Yang semula mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan terus, ya, lupa kadang-kadang dengan Allah. Sembahyang pokoknya kanggo ya menghilangkan ya, untuk menghilangkan kewajiban saja supaya nggak dosa, sehingga nggak punya makna sholatnya itu dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi setelah kita digembleng di bulan Ramadan, bahwa ternyata ibadah puasa maupun sholat itu punya arti yang sangat besar dalam kehidupan kita, untuk mendidik, mengingatkan kembali bahwa kita itu manusia yang manusia, sehingga harus kita punya sifat yang manusiawi, ngerti sesama kita ya, saling gotong royong, saling tahu, saling mengerti, sehingga nggak ada perbedaan, perselisihan, apalagi sampai pertengkaran ya, apalagi ini tadi disebutkan bukan sampai membunuh ya. Rasulullah mengajarkan pada kita ketika puasa ya, kalau ada orang yang ngomong nggak baik dengan kita nggak boleh emosi. Kita disuruh falyakul inni shaimun ya. Ojo ngomong terus sehingga apik, aku poso ya, nggak boleh dilawan. Kita disuruh ngomong kepada orang yang mungkin menghina, mengolok, merendahkan ya, itu inni shaimun, aku poso, sehingga nggak boleh untuk membalas apalagi sampai emosional. Ini kemanusiaan yang diajarkan dalam ibadah puasa. Dalam sholat juga begitu ya. Kita ini kalau sholat kita baik, insya Allah sehari-hari kita bisa menjaga diri untuk tidak berbuat kemungkaran dan kekejian, kemaksiatan ya. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk masyarakat, untuk orang lain. Sehingga jamaah Bapak Ibu warga Kelurahan Kebonsari yang saya hormati, inilah akhirnya timbul rasa dari diri kita dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain itu untuk saling memahami sesama kita, saling mengerti, sehingga timbul bagi orang-orang yang tidak punya dari kita, timbul rasa ingin menyayangi, mengasihi ya. Sehingga diperintah ketika Ramadan itu untuk memperbanyak apa? Sedekah. Karena sedekah yang itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ayu sedekah afdal. Jadi sedekah yang paling utama itu apa ya Rasul? Ya. Dijawab oleh Rasulullah qala as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan sedekah itu baik, tapi ketika Ramadan sedekah itu nilainya lebih banyak, lebih baik, lebih afdal. Ya kita ya mengumpulkan, dikoordinir mungkin oleh RT, oleh RW
untuk santunan oleh organisasi yang lainnya, ya untuk yatim piatu, sakit, dan bahkan terakhir di bulan Ramadan diwajibkan mengeluarkan zakat buluminan nas oleh Allah, ya, untuk kembali bahwa itu hidup gak sendiri tapi butuh dengan orang yang lainnya, ya. Bapak Ibu yang hormati, dan orang Islam, bagaimana namanya Islam itu selamat, itu harus berikan keselamatan kepada orang lain. Al-Muslim, Rasulullah, ya, bersabda, orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain itu selamat dari lesannya dan dari tangannya. Ya, tangan kalau secara luas Pak Camat bisa dalam arti kekuasaannya, tidak mendolimi, ya, amanah, diberikan kekuasaan itu, tidak mendolimi pada rakyat atau warga, selamat, ya, dari lesannya. Nah, kita ini ngapunten, mohon maaf, kita itu sering memuji orang lain apa sering menilai kekurangannya? Kira-kira mana yang sering kita lihat? Kalau lihat orang lain itu melihat kekurangannya apa kelebihannya? Jujur mawon, mana yang sering? Pasti napa? Kekurangannya. Masih wis teko omah nggih ndamel lipstik nggih wedaan, masih dilihat kekurangannya, ya. Jadi dilihat kekurangannya. Ini manusiawi tapi jangan diteruskan, ya. Itu bukan orang Islam yang baik. Orang Islam yang baik itu orang yang Islam lainnya selamat dari lesannya. Jadi omongane apik, nyenengno. Apa yang keluar dari lesannya itu nyenangkan orang lain. Gak pernah di Surabaya misui, ya, gak pernah nyacat. Tapi nyacat itu segojangan kadang-kadang, ya. Orang sudah diberi, tapi yang menerima kadang-kadang sih apa yang lain, ya nyacat itu, panganan, ya, ini dikekno wong. Itu contoh semacam itu, ya. Kita ini kadang sering ya tadi lesan kita ini kurang, ya, masih kurang baik. Jadi kita disuruh untuk oleh Allah kalau jadi orang Islam yang baik itu, ya, harus bisa menjaga lisan. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi kalau menyakiti tadi, ya, Bu Lurah sudah menyampaikan kalau ada hal yang kurang dalam pelayanan mohon untuk dimaafkan. Ini juga bahaya. Kalau kita ini menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, nggak minta maaf, itu nanti akan ditagih di akhirat. Walaupun sekarang pahala kita itu banyak, ya, mohon maaf, ya, sembayangi jamaah terus, ya, seperti Pak Takmir Masjid. Nah, Takmir Masjid nggak jamaah ke masjid ya dipertanyakan. Pak Lurah setitip jeneng tok, ya harus jamaah ke masjid. Jadi takmir masjid hampir 30 orang Masjid Al-Hikmah itu, Bapak Ibu jadi takmirnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan itu, ya, harus ke masjid, walaupun tidak setiap hari, nggak boleh titip nama saja, ya. Ya, dan alhamdulillah, ya, jamaah Masjid Al-Bonsari itu saya lihat ya benar-benar nyeneng nol, makmur masjidnya itu, ya. Jadi Bu Lurah bisa kalau tidak kariban subuhan di Masjid Al-Hikmah, jadi kan lihat ibu-ibu banyak daripada waktu-waktu sholat lainnya, ya. Kalau
subuh itu ibu-ibu banyak, lebih dari sekitar 40-50 orang. Bapak-bapaknya bisa sampai 6-7 shop. Kalau kali 8-7 itu sudah berapa ya? Hampir 100 ya. Di jamaah Masjid Al-Hikmah ini, masjid kita, mohon maaf Pak RW 3 ya, saya nggak nyebut Nurul Iman, saya ini penduduk RW 3 tapi nggak pernah ke Nurul Iman, ya punten. Jadi karena punya tanggung jawab Pak Adi, ya, saya ini punya tanggung jawab ya, pegang di Al-Hikmah di Kebonsari RW 2 ini ya, jadi masjid lama ya. Jadi saya kalau ditanya bagaimana Banyak Liman, mohon maaf saya nggak ngerti, saya punya tanggung jawab tersendiri di Al-Hikmah Kebonsari, Jalan Tengah 6466. Jadi saya itu senang sekali kalau melihat subuh itu jamaah antusias sekali. Ya. Bapak Ibu kembali ya pada diri kita masing-masing. Ayo lesan ini dijaga, dipelihara. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Walaupun sudah biasanya terbiasa ngerasani, dihilangkanlah. Ibu-ibu, bapak-bapak ini biasanya yang sering ngerasani bapak-bapak ya. Jadi kalau ada teman, konco, jamaah yang mau ngajak ya, ngomongi orang lain, ngerasani, diingatkan, jangan diterusno. Diingatkan, ngomong yang lain, yang baik. Masa gak berani? Kan berani kan sama temannya kan? Sudah terbiasa ketemu kan? Ya, jangan terus malah dibumboni, ya, ditambah-tambahi. Nah ini bahaya, sekali bahaya. Itu nanti yang bisa mencelakakan kita di akhirat. Ya, jadi banyak orang itu masuk neraka karena lesannya. Jadi ini tolong, sehingga saya kaji yang saya baca setiap Senin di kitab Al-Azkar itu, ya, bab hifdzul lisan, menjaga lisan itu berbulan-bulan belum selesai, sampai sekarang belum selesai. Ya, di berbulan-bulan saya baca setiap hari Senin. Ya walaupun mungkin ya hanya 2 hadis, 3 hadis, ya itu sampai sekarang belum selesai, masih babnya di perintah menjaga atau melihara lisan, hifdzul lisan. Ini saking bahayanya lisan ini kalau kita kurang memahami ya untuk berkomunikasi, sehingga bisa membuat orang lain ya sakit hati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Islam yang lainnya itu selamat dari tangannya. Ini gampang nobel lain. Paling enggak ya nunjuk-nunjuk ya. Jadi kadang-kadang nunjuknya kalau enak ya dari tunjuk, tapi nunjuknya ini dengan marah-marah. Ya. Apalagi sampai mukul, naplok, ya, nyakiti. Apalagi sampai dengan membunuh tadi itu. Jelas itu dosa besar. Ya. Jadi kalau tidak taubatan nasuha, jelas neraka. Di al-qatil, pembunuh itu jelas ya termasuk dosa besar, dan kalau nggak tobat beneran ya itu neraka tempatnya kelak. Rugi selama-lamanya. Di dunia sudah masuk penjara ya, nggak enak. Ada orang yang di penjara itu enak, tapi kebanyakan nggak enak ya. Kebanyakan nggak enak, walaupun ada yang ngomong enak ya, bahkan bisa mengumpulkan uang untuk beli mobil, beli motor. Mohon maaf ya, itu biasanya yang berkaitan dengan SS itu. Ternyata di penjara malah diberdayakan. Jadi ada yang pengalaman semacam itu. Orang tuanya malah senang dibelikan sepeda motor oleh anaknya di penjara.
Nah, ini kan aneh gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi. Ayo kita jaga lisan kita, tangan kita, ya, jangan sampai menzalimi, menyakiti kepada orang lain, ya, khususnya kepada sesama Islam, ya, karena Islam itu agama rahmatul alamin, semua manusia wajib, ya, kita lindungi. Nggak boleh kita semena-mena karena tidak sama agama, ya. Semuanya, ya, kita bergaul dengan siapapun, bahkan pada orang tua pun, ya, berbeda agama disuruh yang baik. Kalau kita melihat surat Luqman itu, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka minhu fala tuti'huma wa sabhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tua yang ngajak untuk berbuat kesyirikan, untuk nyembah pada selain Allah, nggak boleh taat anak itu. Tapi disuruh oleh Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu itu dengan yang ma'ruf, yang patut, yang wajar, ya. Nggak boleh kemudian, ya, orang tuanya direndahkan, ya, apalagi diasingkan karena beda agama, nggak wawuh, itu nggak boleh. Karena Islam harus tetap dijaga, ya, hubungan hablum minannasnya harus dijaga. Ya, di sini Bapak Ibu hormati, tadi kembali pada Ramadan, ya, kita semuanya sudah mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, dan semoga sedekah zakat kita terima oleh Allah, dan semoga benar-benar diganti oleh Allah yang lebih banyak dan lebih baik barokah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang terakhir, ya, gak siap-siap tapi kok akhir itu sampaikan, gak enak. Ya, yang terakhir saya pesan, ya, ini sering saya sampaikan, kita jangan emang untuk mengeluarkan harta, ya, demi kebaikan, termasuk silaturahmi, ya, termasuk acara ini. Mungkin barangkali Bu Lurah, Pak Teguh, urunan saya tidak tahu, ya. Andaikan Pak ada yang dimintai donatur, jangan emang kalau punya, itu semua diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Jadi Allah, apapun yang kamu keluarkan untuk kebaikan itu pasti oleh Allah diganti, ya. Jangan khawatir mungkin sekarang kas, ya, kita berkurang karena dipakai untuk sanggup silaturahmi, tapi nanti akan diganti oleh Allah, ganti oleh Allah. Itu sudah saya praktekkan, ya, walaupun saya itu enggak sugih bener gitu, tapi saya praktekkan itu, ya. Ada saja rezeki itu nantinya diganti oleh Allah, tidak pernah kekurangan, ya. Harus yakin kan dengan ayat-ayat Allah, dengan janji-janji Allah, dengan hadis atau sunnah Rasulullah. Itulah sedekah itu memang punya nilai keajaiban, ya, yang di luar nalar, tidak bisa dihitung secara matematik, ya. Jadi harus yakin, ya, dan semuanya akan bawa kebaikan pada kita kalau kita benar-benar semua yang keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Moga-moga sedikit saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih Ramadan. Saya ucapkan taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wa aminatum bi khair. Yang artinya, ya, semoga amal kita, kebaikan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang kembali dalam nilai-nilai kefitrahan. Jadi moga-moga kita ini dosanya diampuni oleh Allah, kembali tidak punya dosa minal aidin wal faizin. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat wal maqbulin, termasuk kembali Rabbana taqabbal tadi itu. Semoga ibadah diterima oleh Allah, dan semoga di tahun-tahun ke depan kita selalu memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari
kita tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama ini sekali lagi diterima oleh Allah dan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, dan semoga kita semua panjangkan umur, sehat walafiat, semua urusan kita dimudahkan, diridhoi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita, semua kebutuhan kita, semua keinginan kita, semua apa yang dikatakan oleh anak turun kita, semuanya semoga dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cucu atau anak turun kita semua jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bi barakatil Fatihah.